Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi infrastruktur IT. Infrastruktur IT merupakan sekumpulan perangkat fisik dan perangkat lunak yang diperlukan untuk mengoperasikan suatu perusahaan. Jadi dia didefinisikan sebagai sumber daya teknologi bersama yang menyediakan platform untuk aplikasi sistem informasi perusahaan yang terperinci. Nah, komponen infrastruktur IT ini terdiri dari perangkat keras komputer, perangkat lunak komputer, layanan manajemen data, layanan integrasi, sistem telekomunikasi atau jaringan, aplikasi perangkat lunak perusahaan, misalnya SAP, Oracle, Microsoft, BIA, PeopleSoft, dan platform internet. Nah, ini ada hubungan antara perusahaan, infrastruktur IT, dan kemampuan bisnis. Di sini strategi bisnis, strategi IT, dan IT merupakan bagian dari infrastruktur IT, di mana terdiri dari layanan pelanggan, supplier, dan perusahaan. Layanan suatu perusahaan mampu memberikan kepada pelanggan, persediaan, dan karyawannya sebuah fungsi langsung dari adanya infrastruktur teknologi informasi. Umumnya infrastruktur ini harus didukung oleh bisnis perusahaan dan strategi sistem informasi. Teknologi informasi yang baru mempunyai kekuatan yang dapat mempengaruhi bisnis dan strategi teknologi informasi, maupun layanan yang dapat diberikan kepada pelanggan. Nah, ini ada evolusi dari infrastruktur IT. Yang pertama seharusnya ada era mesin hitung, cuman ini dihitung dari sejak era mainframe dan mini komputer, yaitu sejak tahun 1995 sampai sekarang. Nah, pada era mainframe dan mini komputer ini, pada tahun 1958, IBM 1401 dan 7091 itu diperkenalkan. Baru pada tahun 1965, pengenalan mini komputer diproduksi oleh Digital Equipment Corporation. Nah, pengenalan ini menandai awal penggunaan komputer mainframe. Komputer mainframe menjadi cukup kuat untuk mendukung ribuan terminal jarak jauh secara online yang terhubung ke mainframe terpusat menggunakan protokol komunikasi dan jaringan data. Nah, ini contoh ilustrasi dari komputer mainframe. Yang terdiri dari satu server dan ada beberapa PC terhubung. Nah, selanjutnya ada era komputer personal, yaitu sejak tahun 1981 sampai sekarang. Pada tahun 1981, dianggap sebagai awal dari era PC. Karena PC IBM ini diperkenalkan. PC IBM ini diadopsi oleh bisnis Amerika secara luas. Pada awalnya, PC ini menggunakan sistem operasi DOS yang hanya perintah-perintahnya hanya berbasis teks. Lalu kemudian muncul perkembangan menjadi sistem operasi Windows. Perkembangan PC tahun 80-90-an menghasilkan pertumbuhan perangkat lunak pribadi.
Baru ada era klien atau server. Itu diperkenalkan pada tahun 1983 sampai sekarang. Dalam komputasi klien atau server, desktop atau komputer laptop yang disebut klien jaringan, komputer server yang kuat menyediakan komputer klien dengan berbagai layanan dan kemampuan. Kerja pemrosesan komputer dibagi antara kedua jenis mesin. Klien adalah titik masuk pengguna, sedangkan server biasanya memproses dan menyimpan data saham. Ilustrasi ini dapat diperlihatkan pada gambar ini. Nah, itu yang baca client server adalah contoh gambaran dari merupakan era client server. Terdiri dari server, ada isinya yang merupakan kliennya. Desktop client terhubung ke server dengan pemrosesan kerja terpisah antara client dan server. Jaringan bisa menjadi 2 tier atau banyak tier. Contohnya ini untuk gambarannya. Nah, ini ada evolusi tahapannya. Ada 1 tier, 2 tier, dan 3 tier. Nah, ini merupakan bentuk n-tier, di mana ada klien, ada internet, ada web server, ada aplikasi server. Nah, itu ada sebagai klien yang bagian sales, production, accounting, HR. Nah, data itu diinput ke dalam aplikasi server, baru diproses melalui web server, masuk ke internet, dan masuk ke klien. Banyak jenis-jenis server, termasuknya jaringan, aplikasi, dan web. Baru masuk ke era komputer perusahaan, itu pada tahun 1992 sampai sekarang. Pada awal 1990-an, perusahaan berlari ke standar jaringan dan perangkat lunak yang dapat mengintegrasikan jaringan yang berbeda dan aplikasi di perusahaan ke dalam infrastruktur perusahaan luas. Ini merupakan contoh enterprise computing, di mana ada terdapat beberapa komputer dan CPU dihubungkan ke satu server besar dan terhubung ke internet. Internet berkembang menjadi lingkungan komunikasi yang terpercaya setelah tahun 1995, perusahaan bisnis mulai serius menggunakan Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, yang biasa disebut TCP atau IP. Jaringan untuk mengikat jaringan yang berbeda secara bersama-sama. Baru ada era cloud dan mobile computing pada tahun 2000 sampai sekarang. Cloud computing itu adalah penggunaan komputer dan aplikasi yang disediakan melalui internet atau dengan jaringan yang lain dengan perkembangan yang sangat cepat dari komputer. Jadi dari cloud computing ini, si komputer ini dia bisa mentransfer data dari komputer satu ke komputer yang lainnya melalui jaringan yang berdasarkan dari wireless. Jadi hubungkan ke salah satu server. Dia dihubungkan ke ke jaringan. Jadi dia bisa dikirim melalui internet ke komputer lainnya berdasarkan dari jaringan itu.
berdasarkan IP. Nah, ini contoh cloud dan mobile computing. Nah, ini bisa dilihat apa yang saya bilang tadi ya. Dari cloud computing mobile inilah perkembangan komputer sangat luas. Muncul beberapa aplikasi-aplikasi dan yang baru yang sangat bergantung kepada cloud dan mobile computing ini. Nah, teknologi sebagai penggerak dari evolusi infrastruktur. Ada hukum Moore dan kekuatan dari mikroprosesor. Menurut Gordon Moore, pada tahun 1965, kekuatan mikroprosesor menjadi 2 kali lipat setiap 18 bulan. Kekuatan komputasi menjadi 2 kali lipat setiap 18 bulan. Harga komputasi juga berkurang setengahnya setiap 18 bulan. Nah, berdasarkan interpretasi dengan berbagai cara, setidaknya ada 3 variasi dari hukum Moore. Di antaranya, yang pertama, kemampuan mikroprosesor meningkat 2 kali lipat setiap 18 bulan. Baru yang kedua, kemampuan komputasi meningkat 2 kali lipat setiap 18 bulan. Baru yang terakhir ada harga komputasi berkurang setengahnya 18 bulan. Pertumbuhan jumlah transistor yang luar biasa serta kemampuan pemrosesan yang dilengkapi dengan penurunan harga komputer yang signifikan sepertinya masih akan terus berlangsung. Nah, ini contoh dari grafik dari hukum Moore. Ada satu hukum yang terkenal dalam industri mikroprosesor yang menjelaskan tingkat pertumbuhan kecepatan mikroprosesor. Diperkenalkan oleh Gordon E. Moore, salah satu pendiri Intel. Ia mengatakan bahwa pertumbuhan kecepatan perhitungan mikroprosesor mengikuti rumus eksponensial. Secara tidak langsung, hukum Moore menjadi umpan balik atau feedback untuk mengendalikan laju peningkatan jumlah transistor pada keping IC. Hukum Moore telah mengendalikan semua orang untuk bersama-sama mengembangkan prosesor. Terlepas dari alasan-alasan tersebut, pemakaian transistor akan terus meningkat hingga ditemukannya teknologi yang lebih efektif dan lebih efisien yang akan menggeser mekanisme kerja transistor. Bisa dilihat grafik dari hukum Moore itu dari tahun 1965 sampai tahun 2005 itu makin lama semakin menurun. Baru ada penyimpanan digital, meningkatnya jumlah data yang disimpan setiap tahunnya. Sejak perangkat penyimpanan magnetik pertama digunakan pada tahun 1955, biaya penyimpanan 1 kilobyte data telah turun secara eksponensial, 2 kali lipat jumlah penyimpanan digital untuk setiap dolar yang dikeluarkan setiap 15 bulan rata-rata. Dari tahun 1980 sampai tahun 1980, kapasitas hard disk PC berkembang dalam tingkat 25%, tetapi setelah tahun 1990, perkembangan tersebut lebih dari 65% tahunnya. Itu disebabkan dari penyimpanan magnetik juga. Baru ada teknologi sebagai penggerak dari evolusi infrastruktur. Hukum Metcalfe. Berdasarkan penelitian hukum Metcalfe, nilai atau kekuatan jaringan telekomunikasi
sebanding dengan kuadrat jumlah pengguna yang terhubung dari sistem N kuadrat. Robert Metcalfe, penemu teknologi Ethernet Local Network, mengklaim sejak tahun 1970 nilai dan kemampuan jaringan bertumbuh dengan pesat, seiring bertambahnya jumlah pengguna jaringan tersebut. Metcalfe dan banyak pihak lainnya mengacu pada skala imbal balik yang terus meningkat yang menyatakan bahwa para anggota kelompok suatu jaringan terus menerima orang untuk bergabung ke jaringan yang mereka miliki. Bisa kita lihat pada gambar menunjukkan penurunan harga komunikasi internet dari tahun 1995 sampai 2010, bahkan sampai sekarang. Nah, ini ada komponen infrastruktur IT. Yang pertama ada platform perangkat keras komputer. Yang kedua ada platform sistem operasi. Yang ketiga ada aplikasi perangkat lunak perusahaan. Yang keempat manajemen dan penyimpanan data. Yang kelima platform jaringan atau telekomunikasi. Yang keenam platform internet. Yang ketujuh layanan integrasi sistem konsultasi. Nah, ini terdapat 7 komponen utama yang harus dikoordinasikan untuk menyediakan infrastruktur IT yang menunjang bagi perusahaan. Gambar ini adalah teknologi utama beserta perusahaan pemasoknya. Bisa dilihat ada platform internet, ada perusahaan Apache, Microsoft, Unix, Cisco, Java. Kalau perusahaan jaringan itu ada Windows Server, ada Linux, ada Novell, ada Cisco, ada Alcatel, Nortel, AT&T, Verizon. Baru ada juga perusahaan yang memproduksi perangkat keras komputer itu misalnya Dell, IBM, Sun, HP, ada Apple, ada Linux Machine. Nanotubes adalah tabung yang ukurannya 10.000 lebih tipis daripada satu helai rambut. Mereka terdiri dari kumpulan karbon heksagon yang bergulung-gulung. Ditemukan pada tahun 1991 oleh peneliti di NEC. Mereka mempunyai kegunaan penting sebagai kabel minuskul atau di dalam alat elektronik yang sangat kecil mempunyai konduktor serta aliran listrik yang sangat besar. Nah, ini adalah komponen infrastruktur. Ada client mesin, misalnya contohnya desktop PC, mobile device, dan laptop. Baru ada server. Server bed itu adalah server komputer yang dipreteli dengan modular design yang dioptimalkan untuk meminimalkan penggunaan ruang fisik dan energi. Baru ada mainframe. IBM mainframe sama dengan 2000 server blade. Baru ada pembuat chip yang dikenal sampai saat ini paling bagus itu ada AMD, ada Intel, ada IBM. Baru ada perusahaan-perusahaan yang mengeluarkan komponen-komponen ini misalnya IBM, HP, Dell, Sun Microsystem. Baru ada platform sistem operasi. Pada level client, 95% dari PC dan 45% dari perangkat genggam menggunakan sistem operasi Microsoft Windows. Untuk melakukan manajemen sumber daya kegiatan dalam komputer, Windows menguasai 70%
dari pasar sistem operasi, dan sisanya 30% menggunakan sistem operasi Unix atau dikenal sebagai Linux. Baru ada aplikasi perangkat lunak perusahaan. Perusahaan di seluruh dunia diperkirakan akan menghabiskan sekitar 301 miliar dolar untuk perangkat lunak pada aplikasi perusahaan yang dianggap sebagai komponen infrastruktur IT. Penyedia aplikasi terbesar adalah SAP dan Oracle. Juga yang termasuk kategori ini ada perangkat lunak yang menengah yang disediakan oleh IBM dan Oracle untuk menjadikan sistem aplikasi perusahaan yang sudah ada saling terhubung satu sama lain di seluruh lingkungan perusahaan. Contoh dari provider dari menengah itu misalnya BIA juga. Baru ada pengelolaan dan penyimpanan data. Perangkat lunak perusahaan pengelola database bertanggung jawab untuk mengorganisasikan dan mengelola data perusahaan sehingga data tersebut dapat diakses dan digunakan dengan efisien. Perangkat penyimpanan data fisik untuk sistem berskala besar didominasi oleh EMC Corporation, sedangkan untuk hard disk PC dikuasai oleh Seagate dan Western Digital. Nah, ini ada contoh database software, ada IBM atau database 2, ada Oracle, Microsoft yang menggunakan SQL Server, baru Sybase, baru ada MySQL. Baru ada penyimpanan data fisik itu ada EMC Corp, Seagate, Maxtor, Western Digital. Baru ada Storage Area Networks atau disingkat SANS, terhubung ke beberapa perangkat penyimpanan dengan jaringan khusus. Baru ada platform jaringan atau telekomunikasi. Platform telekomunikasi umumnya disediakan oleh perusahaan jasa telepon atau telekomunikasi yang menawarkan konektivitas data dan suara, jangkauan jaringan yang luas, layanan komunikasi nirkabel, serta akses internet. Perusahaan pemimpin pasar telekomunikasi diantaranya adalah AT&T dan Verizon. Pasar ini dibanjiri oleh pesaing baru dalam layanan komunikasi nirkabel, internet berkecepatan tinggi, serta layanan telepon internet. Ini contohnya ada AT&T dan Verizon. Baru ada contoh penggunaan operasi networknya, ada Windows Server, Linux. Baru ada providernya, ada Cisco, Alcatel-Lucent, Nortel, Juniper Networks. Baru ada platform internet. Platform internet harus cocok dan terhubung dengan infrastruktur jaringan, serta platform perangkat keras dan perangkat lunak. Mereka termasuk perangkat keras, perangkat lunak, dan layanan manajemen guna mendukung sistem web perusahaan, termasuk layanan hosting web, router, dan perangkat dengan atau tanpa kabel. Ini adalah market dari hardware internet, misalnya IBM, Dell, Sun, dan HP. Baru ada tools development yang digunakan, misalnya Microsoft, itu ada .NET ya, atau ada, dan Expression Studio. Baru ada Oracle Sun yang bisa kita menggunakan Java, ada Adobe, dan Real Networks. Baru ada platform digital mobile, ada cell phones atau smartphones, atau iPhone, Android, dan BlackBerry contohnya.
Yang data transmissionnya ada web surfing, email, dan mDatis. Baru ada netbook, ada tablet, baru ada jasa konsultasi dan pengintegrasian sistem. Saat ini perusahaan-perusahaan besar belum memiliki staf anggaran ataupun pengalaman dan keahlian yang dibutuhkan untuk mengelola infrastruktur TI yang dimiliki. Pengintegrasian perangkat lunak menjamin infrastruktur yang baru dapat bekerja sama dengan infrastruktur lama milik perusahaan yang biasa disebut sistem warisan dan menjamin elemen baru yang terdapat pada infrastruktur dapat bekerja satu sama lain. Nah, baru yang dapat saya simpulkan dari presentasi ini, dari infrastruktur IT ini, dapat didefinisikan sebagai infrastruktur teknologi informasi itu didefinisikan sebagai sumber daya teknologi pertama yang menyediakan platform untuk aplikasi sistem informasi perusahaan yang terperinci. Infrastruktur TI meliputi investasi dalam perangkat keras, perangkat lunak, dan layanan. Infrastruktur TI dalam organisasi saat ini merupakan hasil dari evolusi selama lebih dari 50 tahun di dalam platform komputasi. Mulai dari era mesin hitung di tahun 1930-an sampai dengan era cloud mobile computing saat ini. Terdapat beberapa perkembangan penting yang mendukung pengembangan teknologi di bidang infrastruktur IT. Di antaranya adalah pemberlakuan berbagai hukum. Yang contohnya ada hukum Moore, ada Metcalfe tadi, dan penyimpanan berkapasitas besar, dan perkembangan teknologi mikroprosesor. Penurunan biaya komunikasi dan pengaruh standar jaringan, ekosistem infrastruktur IT yang mencakup platform perangkat keras, perangkat lunak, media penyimpanan, jaringan, internet, serta layanan konsultasi dan integrasi sistem. Nah, ini ada sesi interaktif. Apa kelebihan dan kekurangan yang memungkinkan karyawan menggunakan software pribadi mereka untuk bekerja? Baru, apa faktor manajemen, organisasi, dan teknologi yang harus diatasi ketika memutuskan apakah akan mengizinkan karyawan menggunakan smartphone pribadi mereka untuk bekerja? Baru, mengizinkan karyawan menggunakan smartphone mereka sendiri untuk bekerja akan memang perusahaan. Apakah kamu setuju? Jadi sini saya akan menjawab yang pertama ya. Kelebihan karyawan menggunakan smartphone pribadi mereka untuk bekerja, yang pertama itu bisa mengefisiensikan waktu dalam pengerjaan tugas ya. Dengan terbantunya ada materi-materi dari luar, jadi bisa sebagai fondasi untuk mengerjakan yang ada bekerja di suatu perusahaan. Baru kekurangannya yang dari saya alami ya, kekurangannya itu kalau karyawan menggunakan smartphone pribadi itu bisa terjadi distraksi ya, yang bisa berlebih. Contohnya bisa misalnya karyawan itu lalai dalam menggunakan smartphone-nya, sehingga dia bisa bermain game atau streaming selama waktu pekerjaannya itu. Baru saya menjawab apa faktor manajemen organisasi dan teknologi yang harus diatasi ketika memutuskan apakah akan mengizinkan karyawan menggunakan smartphone pribadi mereka untuk bekerja. Kalau dari saya mungkin faktor yang pertama itu, syarat pertama itu mereka menggunakan smartphone harus jaringannya itu
hanya bisa mengakses website-website yang mengandung informasi saja. Atau bisa dibuat web seperti YouTube atau apa itu di blog, sehingga mereka tidak bisa mengakses situs tersebut. Kalau yang ketiga, saya menjawab ini itu bisa iya bisa enggak. Kalau bisanya, ini tergantung kepada orangnya juga. Kalau orangnya mempunyai kepribadian yang ingin meningkatkan perusahaan, mungkin sangat efektif ya untuk menghemat uang perusahaan, sehingga informasi yang didapat dari komputer itu bisa menurunkan biaya dari perusahaan. Jadi sekian itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.